Apakah kalian tahu kalau ternyata kejahatan cyber menjadi momok yang menakutkan di Indonesia? Tercatat ada 29 juta serangan cyber yang diblokir selama tahun 2023. Angka ini menggambarkan betapa rentannya sistem cyber security kita terhadap ancaman digital. Dalam video ini, aku akan membahas kasus-kasus cybercrime terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum lanjut, kamu harus tahu dulu nih, cybercrime atau kejahatan cyber adalah tindakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus, dan tindak kriminal digital lainnya. Menurut data dari Comparitech.com, terdapat 30 juta malware baru di dunia yang terdeteksi pada tahun 2023. Dan 93,6% diantaranya mampu mengubah kode penyusupannya, sehingga sulit untuk dideteksi. Selain itu ya, lebih dari 50% komputer yang pernah terkena peretasan berpeluang untuk terkena lagi. Nah, ada berbagai jenis nih dari cybercrime. Mulai dari phishing atau penipuan online yang memancing pengguna untuk membocorkan data pribadi seperti nomor kartu kredit. Lalu, ransomware atau malware yang mengunci akses pengguna ke perangkat mereka sampai tebusannya dibayar. Kemudian carding yang merupakan penggunaan data kartu kredit orang lain untuk bertransaksi secara ilegal. Terus cracking yang melibatkan penyusupan ke sistem komputer untuk mencuri data atau menanamkan malware. Ada juga nih OTP fraud yang melibatkan penipuan dengan kode sekali pakai yang dikirim ke nomor handphone korban. Kamu juga mungkin gak asing lagi nih dengan cyberbullying, yaitu perundungan online yang bisa berdampak serius. Serta kejahatan konten yang mencakup penyebaran hoaks dan plagiasi konten. Indonesia sering menjadi sasaran empuk bagi cybercrime karena faktor bahasa dan tingkat keamanan yang masih rendah. Kelompok-kelompok seperti The Sorden, Dark Pink, dan Nikon memanfaatkan kesamaan bahasa Melayu untuk melancarkan serangan di Indonesia dan Malaysia. Mereka menargetkan sektor pemerintahan, layanan finansial, asuransi, dan industri komersial dengan tujuan mulai dari keuntungan finansial hingga pencurian informasi atau sabotase sistem. Laporan Ensign Info Security menyebutkan bahwa Indonesia memiliki banyak kerentanan yang dieksploitasi oleh para penjahat cyber, menunjukkan bahwa tingkat keamanan dunia maya di negara kita ini masih perlu ditingkatkan. Bayangin aja, 26 Juni 2024 lalu, situs resmi Polres Cirebon Kota diretas oleh kelompok hacker yang dikenal sebagai Vault Cyber. Mereka memposting pesan yang mendesak agar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di 2016 itu segera dituntaskan. Informasi ini pertama kali dibagikan oleh akun Instagram @vaultcyberv2. Tangkapan layar dari situs yang diretas menunjukkan pesan, "Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Vault Cyber." Peretasan terjadi pada pagi hari dan situs resmi Polres Cirebon Kota kembali normal ketika pukul 08.23 waktu Indonesia Barat. Namun, saat mencari situs Tribrata News di mesin pencari Google, pesan dari hacker masih terlihat. Polres Cirebon Kota mengalami kerugian reputasi dan potensi gangguan layanan. Meskipun tidak ada laporan kerugian finansial langsung, dampak terhadap kepercayaan publik cukup besar. Serangan ini menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap kemampuan institusi pemerintah dalam menjaga keamanan cyber. Pihak Polres Cirebon Kota mengkonfirmasi bahwa situs mereka telah diretas, namun sudah berhasil dipulihkan. Lebih parah lagi pada tanggal 17 Juni 2024. Pusat Data Nasional Sementara 2 atau PDNS2 di Surabaya diserang oleh ransomware Brainchipper. Serangan ini mengakibatkan sejumlah layanan publik lumpuh dan data pemerintah terkunci. Brainchipper awalnya meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar dalam bentuk kripto Monero. Namun kemudian menyatakan akan memberikan kunci deskripsi secara gratis sebagai bentuk kritik terhadap kurangnya pendanaan dan tenaga ahli di sektor TI pemerintah. Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutia Hafid, mengkritik lemahnya tata kelola data dan ketiadaan backup yang memadai di PDNS. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi serangan cyber masih kurang optimal.
Reaksi pemerintah cukup pesat dengan mengkonfirmasi insiden dan memulihkan situs yang diretas. Namun, kritik dari DPR RI menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keamanan cyber. Intinya, jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional, tidak ada satupun backup, berarti kan? Masyarakat bereaksi dengan keprihatinan dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan institusi dalam melindungi data mereka. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai penangkapan pelaku dan investigasi masih berlangsung. Dan diharapkan pelaku dapat segera ditemukan serta diadili. Sebelumnya pada 6 September 2023, akun YouTube resmi DPR RI juga diretas dan digunakan untuk menyiarkan kegiatan judi online. Modus operandi yang digunakan adalah phishing, di mana hacker berhasil mengambil alih kendali email yang digunakan untuk login ke akun itu. Tak hanya di kalangan situs pemerintah, kasus cybercrime yang melibatkan dunia perbankan pun telah berkali-kali terjadi di negeri tercinta ini. Tahun 2015 lalu misalnya, penyidik dari Subdirektorat Cybercrime Bareskrim Polri berhasil mengungkapkan pola pembobolan 3 bank besar di Indonesia yang melibatkan penyebaran virus malware. Kejahatan ini pertama kali terungkap melalui laporan dari 3 bank yang mendeteksi transaksi mencurigakan yang merugikan bank dan nasabah. Modus operandi pelaku adalah menyebarkan malware melalui iklan software internet banking palsu yang muncul di berbagai laman internet. Ketika nasabah mengunduh software palsu itu, malware pun masuk ke ponsel dan memanipulasi tampilan laman internet banking, sehingga membuatnya terlihat seperti situs resmi bank. Dalam kenyataannya, pelaku yang mengendalikan transaksi. Penyidikan mengungkap bahwa pelaku adalah sindikat warga negara asing yang beroperasi di Indonesia selama sekitar 1 bulan. Yang pasti, korban dari kejahatan ini mencapai sekitar 300 nasabah dengan total kerugian sebesar 130 miliar rupiah. 3 bank besar yang menjadi korban belum semuanya bersedia mengganti kerugian nasabah, menambah dampak buruk terhadap reputasi mereka. Selain kerugian finansial nih, serangan ini menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan pengguna dan perusahaan terhadap keamanan perbankan digital. Tahun 2023 lalu, salah satu nasabah BCA di Salatiga juga melaporkan kehilangan saldo sebesar 68,5 juta rupiah melalui transaksi QRIS. Dan BPD Bali mengalami kerugian sebesar 21,59 miliar rupiah akibat peretasan transaksi ilegal. Di tahun yang sama pada bulan Mei, gangguan layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI yang juga diduga kuat disebabkan oleh serangan cyber ransomware grup hacker Lockbit dan seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi sektor perbankan di Indonesia. Layanan bank syariah terbesar di Indonesia ini dilaporkan lumpuh selama sekitar 5 hari. Bahkan pelaku mengancam akan menyebarkan data nasabah jika manajemen tidak kooperatif menyebabkan ketidaknyamanan bagi para nasabahnya. BSI pun mengumumkan bahwa seluruh layanan perbankan sudah berangsur normal dan pulih sejak hari Kamis 11 Mei. Sebelum masalah yang menimpa BSI, beberapa kasus kebocoran data juga terjadi di institusi keuangan Indonesia. Pada Januari 2022, Bank Indonesia diserang oleh grup ransomware Conti yang mencuri 228 GB data dari 513 komputer. Lalu pada Juli 2021 lalu, 2 juta data nasabah dan 463.000 dokumen BRI Live dibocorkan oleh peretas. Hanya 3 bulan berselang, database Bank Jatim juga ikut bocor dan dijual di forum pengumpul data Rate Forums. Data itu berisi informasi nasabah, karyawan, dan data keuangan pribadi. Begitu juga dengan website Badan Penyelenggara Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan yang diduga diretas, menyebabkan sekitar 279 juta data penduduk Indonesia bocor pada bulan Mei 2021. Data itu dikabarkan dijual di forum online Rate Forums oleh akun yang bernama Cots. Data yang dijual mencakup NIK, nomor ponsel, email, alamat, hingga nominal gaji dengan harga 0,15 Bitcoin. Untuk mencegah penyebaran data lebih lanjut, Kominfo mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi dan memblokir Rate Forums. Tak hanya sekali, hanya berselang setahun kemudian, sebanyak 102 juta data masyarakat juga diduga bocor dan dijual di situs gelap Bridge.to.
Data tersebut diduga berasal dari Kementerian Sosial dan dijual dengan harga 0,15 Bitcoin, setara dengan sekitar 87 juta rupiah. Selain itu, beberapa e-commerce besar di Indonesia juga pernah mengalami kebocoran data. Pada 2019, 13 juta akun pengguna Bukalapak diretas oleh hacker asal Pakistan. Pada Juli 2020, 91 juta data pengguna Tokopedia bocor dan disebarluaskan melalui Facebook. Selain itu, 1,1 juta data pengguna Redmart milik Lazada juga diretas di tahun yang sama dengan informasi pribadi yang dijual di pasar gelap. Nah, ini nih yang masih hangat, yakni ada di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang mengungkap kelompok penipuan online internasional dan menahan 21 orang yang memperoleh keuntungan sebesar 40-50 miliar rupiah per bulan. Buset! Dari 21 pelaku, 19 adalah WNI dan 2 WNA laki-laki sehingga tergolong sebagai jaringan internasional. Mereka ini menipu korban melalui aplikasi dating seperti Tinder, Bumble, Okcupid, dan Tantan dengan menggunakan profil palsu. Makanya dijuluki sebagai penipuan love scamming. Waduh, hati-hati ya Pop Gengs. Dan ratusan WNI juga di tahun lalu terlibat dalam kasus penipuan online di Filipina setelah insiden serupa di Kamboja dan Myanmar. Tepatnya pada 9 Mei 2023, 154 WNI dikabarkan terlibat dalam kasus perdagangan orang, di mana 2 diantaranya menjadi tersangka. Terungkap, lebih dari 1.000 pekerja yang terlibat dalam penipuan daring, banyak dari mereka diduga menjadi korban TPPO, dan 2 WNI ditahan karena dugaan terlibat dalam perekrutan. Jadi, mari kita sama-sama belajar dari kasus-kasus kebocoran data dan penipuan online biar tetap waspada terhadap tren cybercrime di masa depan, Pop Gengs. Biar nggak kejadian sama kamu, ada beberapa tips nih untuk melindungi diri, seperti memperkuat keamanan data pribadi dan jangan ragu berbagi informasi soal keamanan data kepada orang yang kamu sayang demi mengurangi resiko.